Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi di sini masih setia membacakan untuk Anda Memoir Sang Mujahid. Episode ke-7 pada video kali ini, pencarian tanpa ujung. Tidak ada perjuangan yang sia-sia bila dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepentingan umat secara luas. Itulah yang ada dalam hati dan pikiran Ustadz Haris, sehingga membuat beliau tidak kenal lelah untuk belajar dari satu pengobatan ke jenis pengobatan lainnya. Dengan sabar dan penuh kegigihan, beliau mengamati, mempelajari, bahkan juga mempraktekkan langsung tiap pengobatan tradisional yang dipercaya berkhasiat. Semuanya beliau dedikasikan semata-mata untuk kebaikan banyak orang. Riwayat sakit yang diderita oleh keluarga Ustadz Haris menjadi pendorong kuat mengapa misi keumatan ini harus beliau selesaikan. Meski harus terseok-seok dan sesekali tersandung masalah, niat ini tidak akan mudah luntur begitu saja. Subjudul yang pertama, pemirsa, menjamah pelosok negeri. Kisah Ustadz Haris dalam menjalani kiprah barunya di bidang pengobatan tradisional belum berhenti. Beliau terus mencari dan melakukan riset-riset baru untuk semakin memperluas keilmuannya. Meski beberapa ilmu pengobatan telah diketahui, Ustadz Haris seolah belum puas karena belum menemukan yang paling pas dan tepat sesuai dengan standar yang diinginkan. Beliau pun terus mencari berbagai keilmuan lainnya. Bekal ilmu lain yang kemudian didapat Ustadz Haris adalah ilmu herbal dan madu. Keilmuan herbal sendiri sebenarnya telah Ustadz Haris peroleh ketika berkunjung ke Malaysia untuk belajar bekam. Tepatnya dari Tuan Haji Ismail yang terkenal sangat luas keilmuannya. Namun, pembelajaran ilmu herbal makin intensif saat Ustadz Haris dan tim dipertemukan dengan salah seorang pakar herbal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Oleh karena keilmuan di bidang herbal dirasa sangat penting dipelajari, Ustadz Haris lantas mengundang salah satu pakar herbal dari Jawa Tengah tersebut untuk mengajar di Iqra Sehat pada tahun 2009. Setiap seminggu sekali, beliau berangkat dari Purwokerto ke Bandung untuk mengisi materi seputar herbal. Dari situ pula Ustadz Haris beserta tim kian paham mengenai seluk-beluk keilmuan herbal. Setelah mendapat pencerahan mengenai herbal, ternyata Pak Ridwan merasa tertarik untuk lebih mendalaminya. Keikutsertaan Pak Ridwan dalam setiap pencarian dan pembelajaran ilmu pengobatan menjadikan dirinya juga benar-benar terjun ke bidang ini. Ustadz Haris pun menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Pak Ridwan. Ustadz Haris yakin bahwa Pak Ridwan merupakan sosok yang mampu berkembang jika mendapat arahan yang baik dan tepat. Setelah mendalami dan belajar herbal lebih jauh, ada satu kesimpulan yang dapat diambil Ustadz Haris kala itu. Beliau menjadi paham mengapa dulunya sang ibu tidak cocok ketika diberi habatus sauda. Ternyata habatus sauda memang memiliki karakter panas dan kering, sehingga sebelum mengonsumsinya harus memiliki cairan tubuh yang cukup. Tujuannya agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan akibat efek dari herbal tersebut. Di samping mulai paham mengenai dunia herbal, Ustadz Haris juga menggali informasi mengenai madu. Pencarian madu ini sebenarnya sudah dimulai ketika beliau praktek bekam untuk mengobati rasa sakit di kepala beliau. Saat itu, pada tahun 2007, rombongan dalam satu mobil yang disopiri oleh Pak Ridwan berangkat dari Cilenyi menuju Sumbawa, Nusa Tenggara. Perjalanan darat yang panjang itu mereka tempuh dengan penuh antusias. Momen di dalam mobil ini sekaligus dimanfaatkan khususnya oleh Ustadz Haris untuk mengetes efek bekam di kepala beliau, apakah bekerja atau tidak. Hal ini karena sebelumnya beliau kerap mengalami sakit kepala ketika berada dalam kendaraan.
terutama ketika sambil membaca pesan di ponsel. Namun, setelah perjalanan dari Sumbawa itu, Ustadz Haris dapat merasakan hasil yang berbeda. Beliau tidak lagi merasakan sakit di kepala. Wan, ini kepala saya sudah enggak terasa pusing lagi sejak waktu itu dibekam. Padahal kita sudah lewat Bali, Lombok, dan sekarang sudah di Sumbawa kan? Kata Ustadz Haris dengan takjub. Benarkah demikian Ustadz? Alhamdulillah kalau begitu. Saya sendiri sejak kemarin juga agak khawatir kalau Ustadz masih tetap pusing saat perjalanan jauh. Tapi ternyata sudah enggak ya Ustadz, seru Pak Ridwan menanggapi. Iya Wan, serius. Ini sudah enggak ada lagi pusing atau pening di kepala saya, jawab Ustadz Haris sambil memancarkan rona bahagia. Sembari merasakan reaksi bekam, kegiatan mencari madu dilakukan. Usaha mereka memang tidak nihil karena berhasil menemukan sumber madu di sana. Akan tetapi, masalah muncul ketika melihat jarak tempuh yang jauh dari Bandung. Hal ini tentu akan berakibat juga pada membengkaknya biaya atau ongkos jalan. Melihat masalah-masalah ini, Ustadz Haris harus kembali memutar otak untuk mencari jalan yang lain. Beliau kemudian memutuskan mencari madu di tempat lain yang kiranya lebih dekat dengan Bandung. Masih di tahun yang sama, dipilihlah salah satu lokasi di pelosok Pulau Sumatera untuk mencari sumber madu. Daerah yang jauh dari keramaian, bahkan untuk merambahnya harus melewati hutan belantara. Akses tempuh menuju lokasi madu itu sangat menantang adrenalin. Mereka harus melewati semak belukar yang menutupi hampir separuh jalanan. Kondisi jalanan pun dipenuhi lubang yang sebenarnya tidak layak dilewati manusia. Rasa-rasanya seperti syuting acara My Trip, My Adventure. Ya, yang mereka lakukan memang sebuah perjalanan penuh tantangan. Ketika sampai di daerah Lahat, Sumatera Selatan, kondisi jalan betul-betul hancur. Mobil yang digunakan hanya bisa memakai persneling 1 hingga 2 demi mencapai tenaga ekstra. Beruntung karena sebelumnya rombongan Ustadz Haris ini sudah mendapat seorang sopir dari daerah sana. Dengan demikian, sopir tersebut tentu lebih paham mengenai medan di wilayah tersebut dan telah terbiasa mengemudi di tempat yang ekstrim semacam itu. Beberapa kali mobil yang ditumpangi bahkan sempat ringsek karena ban terjebak di lubang yang terlalu dalam. Para penumpang otomatis harus turun untuk mendorong mobil sampai keluar dari lubang. Belum lagi tiap malam tidak ada penerangan lampu jalan sama sekali karena pemukiman penduduk memang sangat jarang di sana. Usaha keras Ustadz Haris dan rombongan yang begitu total pada akhirnya memang berbuah manis. Meski dalam pencariannya harus memanjat pohon ke sana sini, melewati tebing yang curam, dan berbagai resiko lainnya. Semua itu tidak membuat mereka menyerah di tengah jalan. Mereka terus mencari madu dan tidak akan berhenti sebelum menemukannya. Walau harus masuk jauh ke dalam hutan yang minim jangkauan manusia sekalipun. Kesabaran dan kegigihan dari ikhtiar tersebut terbayar dengan ditemukannya sumber madu. Tiap pohon yang terlihat memiliki sarang lebah saat diperiksa menampakkan madu yang berlimpah di dalamnya. Waktu itu ditemui pula satu pohon besar yang mampu menghasilkan lebih dari 1 ton madu. Kemudian dari madu yang diperoleh tentunya bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya karena berasal langsung dari sumbernya. Hal tersebut seakan menjadi obat lelah bagi Ustadz Haris dan rombongan yang telah menyusuri hutan tiada henti. Melihat sumber madu yang begitu besar, mereka berencana membawanya ke Bandung. Nantinya madu tersebut akan dimanfaatkan untuk sarana pengobatan dengan brand Iqra Honey. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam madu terkandung obat untuk beragam penyakit, dengan catatan selama itu adalah madu yang masih murni. Ustadz Haris dan rombongan yakin
jika hanya madu seperti inilah yang paling berkhasiat untuk pengobatan, bukan yang lain. Apalagi yang telah dicampur bermacam-macam kandungan seperti gula, karamel, perasa buah, dan lain sebagainya. Waktu terus berjalan, kurang lebih 7 tahun sudah Ustadz Haris mencari-cari hutan maupun peternak lebah dengan kualitas madu yang bagus. Namun seperti siklus kehidupan yang kerap dihiasi dengan permasalahan, muncul persoalan di tempat Ustadz Haris mengambil madu. Beliau dan tim mulai diakali oleh si pemanjat pohon dengan mencampurkan gula pada madu yang akan dijual kepada Ustadz Haris. Tepat pada tahun 2014, dari total 800 kg madu yang saat itu sudah dibeli, sebanyak 300 kg merupakan madu murni, sedangkan 500 kg sisanya dicampur dengan gula. Akhirnya, demi menjaga kualitas, terlebih madu ini diperuntukkan untuk kesehatan, 500 kg madu yang telah dicampur gula tersebut tidak diperjualbelikan. Memang bukan jumlah yang sedikit, tetapi beliau tidak ingin menggunakan madu yang sudah tercampur tersebut sebagai sarana pengobatan. Kejadian ini pula yang mengakhiri Ustadz Haris untuk mencari stok madu dari tempat tersebut. Sebelum pengalaman dari Sumatera, pada tahun 2012, beliau juga pernah mengutus tim untuk membuang 700 kg madu yang berasal dari salah satu kota di Jawa Barat. Alasannya karena contoh madu yang ditunjukkan kepada Ustadz Haris merupakan madu murni. Tetapi saat pesanan madu diterima dan diperiksa, madu tersebut mengandung gula biang atau gula sintetis. Sebetulnya bisa saja madu tersebut tetap dijual kembali dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri karena sudah terlanjur dibeli. Namun prinsip Ustadz Haris tetap teguh dalam hal pemanfaatan kemurnian madu. Ustadz Haris tidak ingin menjual sesuatu yang buruk. Menggunakan madu yang sudah tidak murni untuk pengobatan justru akan menyakiti orang yang mengkonsumsinya. Mungkin manusia tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melihat perbuatan tersebut, sehingga tidak ada keraguan dalam hati beliau untuk membuang madu-madu yang tidak murni. Walau dari jumlah dan uang yang telah beliau keluarkan tentu tidak sedikit. Madu sebagai salah satu minuman sekaligus obat terbukti mampu menjaga kesehatan tubuh. Mereka yang rutin mengkonsumsinya insya Allah akan lebih terjaga kesehatannya. Apalagi madu yang jelas telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sebagai obat dari banyak penyakit. Sungguh ini adalah anugerah tersendiri bagi kita sebagai umat Islam. Hal ini selaras dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69 sebagai berikut. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Quran surat An-Nahl ayat 68. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 69. Selain kutipan ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya kesembuhan itu ada pada 3 hal: minum madu, sayatan pisau bekam, dan terapi besi panas atau K. Namun aku melarang umatku melakukan K. Hadis rawahu Bukhari. Pemirsa, insya Allah video selanjutnya akan masuk pada subjudul belajar dari pengamatan. Dan tentu saja tetap di kanal Bacain. Untuk itu subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih.